warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Walaupun dalam pandemi seperti ini, dalam keadaan seperti ini tidak mengurangi semangat kita untuk selalu belajar. Jadi anak-anak tetap semangat untuk belajar. Kembali ketemu bersama Bapak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks prosedur. Baik, untuk materi kali ini kita akan berbicara masalah teks prosedur. Karena setiap hari kita melakukan sesuatu tahapan-tahapan langkah-langkah dalam sebuah pekerjaan. Misalnya dalam menyiapkan peralatan untuk berangkat sekolah, atau para siswa sekalian membuat kopi untuk orang tuanya atau membuat susu sebelum berangkat sekolah. Ini merupakan salah satu cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Ini ada kaitannya dalam teks prosedur. Jadi hanya saja teks prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan anak-anak sekalian setiap hari itu tidak diterapkan atau diaplikasikan atau tidak dituliskan dalam sebuah teks yang dinamakan dengan teks prosedur. Jadi pembelajaran kita hari ini kita mulai atau Bapak mulai dari penjelasan apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Kompetensi dasar 3.1 mengorganisasikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Sedangkan 4.1 atau keterampilannya merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan. Diharapkan setelah pembelajaran ini nanti anak-anak mampu mengorganisasikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Dalam untuk materi, Bapak akan menampilkan Google Site yang sudah Bapak buat di Google Site pribadi Bapak. Ini untuk materinya. Ini Google Site materi tentang teks prosedur. Semoga walaupun dalam pandemi ini anak-anak masih diberikan kesehatan dan selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Kita masuk ke materi pembelajaran teks prosedur. Dalam materi teks prosedur ini dibagi 4 item atau subbab. Yang pertama yaitu instruksi dan informasi. Yang kedua pernyataan umum dan tahapan. Yang ketiga struktur dan kaidah. Yang keempat penyusunan teks prosedur. Nanti kita akan belajar step by step atau tahap per tahap dari subbab tersebut. Kita masuk ke subbab yang pertama yaitu instruksi dan informasi. Instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Sebelum kita memasuki instruksi dan apa saja dan informasi teks prosedur, Bapak akan menjelaskan apa itu yang dinamakan dengan teks prosedur itu sendiri. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Jadi teks prosedur ini tujuan utamanya yaitu memberikan langkah-langkah dan menunjukkan dan menjelaskan cara melakukan sesuatu atau mengoperasikan sesuatu secara sistematis dan teratur. Selain itu juga teks prosedur terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama berisikan langkah-langkah. Dari pengertian awal saja sudah dijelaskan bahwa memberikan dan menjelaskan cara mengoperasikan berarti ada langkah-langkah. Yang kedua disusun secara informatif. Jadi memberikan informasi yang menyeluruh. Yang ketiga dijelaskan secara terperinci. Yang keempat bersifat objektif. Yang kelima menggunakan syarat atau pilihan. Yang keenam, kalimat jelas, logis, dan singkat. Selain ciri-ciri, teks prosedur juga terdapat jenis-jenis. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual, atau instruksi secara melakukan sesuatu. Biasa kita temui yaitu di elektronik atau manual melakukan alat elektronik itu biasanya.
Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Yang ketiga, teks prosedur berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia atau cara-cara melakukan sesuatu. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur ditandai dengan kalimat imperatif karena mengandung banyak perintah. Jadi dalam teks prosedur ini terdapat beberapa perintah-perintah untuk melakukan sesuatu. Setelah itu, teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif atau deklarasi yang berisi pernyataan. Setelah itu, kalimat tersebut berfungsi memberi informasi untuk melakukan atau membuat sesuatu. Selanjutnya, pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Untuk merancang pernyataan umum dalam teks prosedur memiliki dua bagian utama, berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur itu sendiri. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Jadi dalam pernyataan umum teks prosedur itu tujuannya nantinya. Tujuan kita melakukan sesuatu tersebut. Tujuan apa yang menjadi sebuah tujuan dalam teks prosedur itu. Yang selanjutnya yaitu merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Pertama, menentukan topik prosedur yang akan disusun. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Nanti informasinya dikumpulkan dan langkah-langkahnya sistematis atau saling berkaitan. Yang keempat, menyusun teks prosedur secara utuh. Di teks prosedur tersebut disusun secara utuh setelah kita sudah menyusun langkah-langkah yang memang sudah informasinya sudah kita dapatkan. Lanjut. Struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Dalam struktur teks prosedur, yang pertama itu bagian tujuan. Bagian tujuan prosedur dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Yang kedua, bagian material. Bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan. Akan tetapi, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Yang selanjutnya, bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada beberapa kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur. Yang pertama yaitu penanda wacana, yaitu penanda teks. Yang kedua, kata ganti atau pronomina selalu digunakan dalam teks prosedur. Yang ketiga, konjungsi atau kata hubung. Yang keempat, kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Penyusunan teks prosedur. Langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. 1. Menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Kedua, menentukan tema kegiatan. Ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Keempat, membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Itu tadi langkah-langkah untuk menyusun teks prosedur. Dan selanjutnya langkah-langkah merevisi teks prosedur yang telah kita susun. Jadi setelah kita menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasan teks prosedur, maka kita juga harus merevisi sebelum teks prosedur nanti kita publish atau kita publikasikan. Jadi langkah-langkah merevisi teks prosedur yang telah disusun. Yang pertama, membaca kalimat demi kalimat. Dua, memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Tiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf yang runtut. Jadi itu beberapa materi yang dalam hal ini tentang atau materi teks prosedur. Jika siswa-siswi belum memahami materi, silakan kembali pelajari materi dengan cara klik tombol kembali atau bisa juga langsung ke beranda.
Di pembelajaran materi tentang teks prosedur kita akhiri sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu di pembelajaran atau di materi selanjutnya. Itulah tadi anak-anak materi kita tentang teks prosedur. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi di materi yang sudah Bapak tampilkan menjadi pembelajaran bagi anak-anak dan mengerti apa yang menjadi sebuah teks prosedur dan apa saja yang dapat kita ambil dari teks prosedur dan apa saja bentuk teks prosedur itu sendiri. Semoga pembelajaran tadi menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Baik anak-anak, cukup sekian materi dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19.